Baik saudara, hari ini kita masih di dalam rangkaian sermon series kita The Gospel After Genesis. Dan kita sudah ada di week yang ketujuh. Dan tema perenungan kita hari ini saya beri judul Apa yang kita banggakan. Dan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita diambil di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 27 sampai 31, lalu kita masuk kepada pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian, saya mulai terlebih dahulu, lalu kemudian bagian yang berwarna ungu kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang yang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya, ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari ayat yang kita baru baca, saya ada merenungkan 3 hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Apakah itu, saudara? Ada 3 hal. Yang pertama, kita akan bicara tentang fakta. Yang kedua, kita akan bicara tentang masalah. Dan yang ketiga, kita akan bicara tentang solusi. Saudara, poin yang pertama, fakta. Harus kita akui bahwa semua orang itu memegahkan sesuatu. Semua orang memegahkan sesuatu. Dan untuk melihat bagaimana fakta bahwa semua orang memegahkan sesuatu secara nyata dan bukan secara konsep, saya ingin membawa kita masuk ke dalam situasi konkret yang sedang terjadi pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini. Saudara, ini adalah sebuah konteks yang perlu kita pahami waktu kita membaca surat Roma. Nah, saudara, saya mulai dengan sebuah momen di mana pada waktu hari Pentakosta, di sana dicatatkan, kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa ada orang-orang dari Roma yang hadir di sana. Dan besar kemungkinan sebagian dari mereka kemudian bertobat. Lalu mereka kembali ke Roma, dan dari sanalah komunitas Kristen di Roma mulai terbentuk. Nah, seiring waktu, saudara, saya yakin sekali gereja di Roma kemudian bertumbuh, dan hampir tidak bisa dihindari, orang-orang non-Yahudi pun kemudian mulai percaya dan menjadi bagian dari gereja di Roma. Jadi sejak awal sebetulnya gereja di Roma adalah gereja yang sangat beragam. So, kalau saudara melihat apa yang terjadi di Gibeon, saudara, di Gibeon kita betul-betul celebrate setiap keragaman. Siapapun Anda diterima, di welcome di tempat ini. Nah, waktu itu di Roma, gereja ini adalah gereja yang beragam. Tetapi, saudara, ada satu peristiwa penting. Sekitar tahun 49 Masehi. Ketika ada seorang kaisar Roma yang bernama Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Saudara bisa baca catatan ini di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang kedua. Artinya orang-orang Yahudi
termasuk orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu, harus pergi dari kota Roma. Dan besar kemungkinan, selama orang-orang Yahudi tidak ada, orang-orang non-Yahudi lah yang mengambil alih kehidupan gereja di Roma. Akibatnya apa, saudara? Tentu banyak hal yang berubah. Ada budaya yang berubah, mungkin ada cara ibadah yang berubah, ada kebiasaan yang berubah. Nah, lalu sekitar 5 tahun kemudian, ini kita belajar sejarah sedikit. 5 tahun kemudian, ketika Kaisar Claudius ini meninggal pada tahun kurang lebih 54 Masehi, orang-orang Yahudi akhirnya diizinkan kembali ke kota Roma. Tapi waktu mereka kembali, apa yang mereka temukan? Mereka menemukan gereja yang tadinya mereka bertumbuh di sana tidak lagi sama. Gereja yang mereka tinggalkan dulu akhirnya sudah berubah. Dulu kalau dulu mereka yang memimpin, sekarang mereka harus menyesuaikan diri. Kalau dulu budaya mereka yang dominan, sekarang budaya lain yang membentuk. Nah, di dalam konteks seperti inilah, 2-3 tahun kemudian, di tahun 56-57 Masehi, Rasul Paulus menuliskan surat Roma. Bukan kepada gereja yang baru mulai, tetapi kepada gereja yang sudah ada dan gereja yang sedang bergumul. Bergumul dengan perbedaan, bergumul dengan perubahan, bergumul dengan begitu banyak kebutuhan, dan mungkin bergumul dengan kebutuhan untuk merasa lebih benar daripada yang lain. Saudara, kenapa saya perlu menceritakan ini? Supaya saudara melihat bahwa ternyata waktu gereja di Roma berdiri sampai kemudian Paulus menuliskan suratnya, ada begitu banyak dinamika yang terjadi. Dan salah satu yang paling menonjol adalah adanya perasaan bergumul untuk merasa lebih daripada yang lain. Nah, karena sesungguhnya saudara, bagi saya, di balik semua perbedaan, perubahan itu, sebetulnya ada satu hal yang sedang terjadi di hati orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Dan artinya bagi saya, setiap mereka pada waktu itu punya sesuatu untuk dibanggakan. Orang Yahudi mungkin saja bisa bermegah di dalam Taurat. Dan mereka berkata bahwa kami ini adalah umat pertama, umat pilihannya Tuhan. Sekarang memang kamu yang menjadi pemimpin gereja. Tetapi dulu kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya menduga saudara, orang-orang Yahudi yang mungkin sudah 5 tahun memimpin di gereja pasca kemudian orang-orang Yahudi diusir dari kota Roma. Mereka bisa saja bermegah. Oh, sabar. Kami sudah memimpin sekian lama di sini. Mereka bisa bermegah di dalam perubahan yang mereka bawa dan sebagainya. Tetapi di dalam perenungan saya, sekalipun mereka berbeda, akarnya tetap sama. Masing-masing mereka memiliki alasan untuk merasa lebih benar dibandingkan satu dengan yang lain. Dan ke dalam situasi seperti inilah, saudara, Paulus masuk dan dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat tajam. Di dalam ayat 27 kita mendapati Paulus bertanya apa? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Di dalam situasi dan konteks yang seperti inilah, Paulus bertanya dan menuliskan, kalau demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Dan tahukah saudara, Paulus dengan tegas menjawab, tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Dengan tegas Paulus mengatakan itu di dalam ayat 27. Nah, sekarang saudara, pertanyaan untuk kita adalah begini. Apa artinya bagi kita hari ini? Nah, saudara, sebelum kita berpikir bahwa ya itu kan masalahnya jemaat di Roma, kita perlu sekarang melihat dengan jujur ke dalam diri kita. Saudara, mungkin kita tidak bermegah di dalam Taurat. Tapi saya yakin kita semua termasuk saya mungkin pernah bermegah atas sesuatu. Dan seringkali saudara, cara kerja bermegah itu seperti ini. Kita membangun identitas kita melalui komparasi, melalui perbandingan. Dalam hati kita mungkin tidak mengatakan keras-keras, tapi kita berpikir, ya kalau dibandingkan sebetulnya saya ini lebih baik dari dia.
Atau mungkin kita berpikir, kalau soal itu, saya lebih unggul. Mungkin di dalam konteks pekerjaan, saudara pernah berkata di dalam hati begini, oh ya memang dia lebih sukses lah pastor. Tapi kalau lihat saya ini lebih bertanggung jawab. Ya mungkin dia lebih pintar pastor. Tapi saya ini lebih rajin. Mungkin di dalam konteks rohani hari ini, saudara lihat orang-orang yang aktif melayani, saudara bisa bilang begini, ya dia memang kelihatannya aktif pastor. Tapi kalau mau ditanya, saya ini lebih konsisten saat teduh. Oh dia melayani memang di depan panggung. Tapi kalau pastor lihat hati saya lebih tulus. Mungkin di dalam konteks CG, dalam konteks komunitas. Mungkin saudara bilang begini, ya mungkin dia lebih rajin ikut CG pastor. Tapi kalau soal firman saya lebih dalam. Atau mungkin waktu saudara lihat media sosial, saudara bisa bilang begini, hidupnya memang kelihatan rapi di media sosial. Tapi sebetulnya kalau pastor tahu, aslinya gak sebagus itu. Postingannya bagus, tapi hidup saya lebih real pastor. Saudara lihat cara kerjanya? Kita bermegah dengan cara kita membandingkan. Dan mungkin begini, hari ini kita tahu Injil. Kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi kalau mau jujur, hati kita masih seringkali tidak tenang. Jangan-jangan sebetulnya, hari ini banyak dari kita yang sudah percaya Injil di kepala kita. Tapi hati kita masih mencari pembenaran lain. Dan itulah sebabnya kita masih mudah khawatir, mudah takut, menyimpan kemarahan, insecure dan sebagainya. Bagian ini sudah dengan jelas disampaikan Pastor Mike di dalam khotbah Minggu Kebangkitan. Dan inti dari semua ini saudara, yang saya mau katakan begini. Sekarang ini seringkali kita selalu mencari sesuatu untuk membuat diri kita merasa lebih benar, lebih baik, lebih layak. Dan lebih dalam lagi, kalau kita lihat, sebetulnya hati manusia bukan hanya cari pembenaran, tapi juga mencari applause, pujian. Kita tidak hanya ingin benar, tapi kita ingin diakui. Kita tidak hanya ingin diterima, tapi kita ingin dipuji. Dan itulah sebabnya, saudara, secara natur manusia tidak tahan waktu direndahkan. Saya kasih contoh. Pernahkah saudara menghadapi situasi seperti waktu saudara melakukan semua yang baik, tapi tidak ada yang melihat atau menghargai, dan di dalam hati saudara ada berbisik begini, tuh kan, percuma kamu ngelakuin itu semua. Tapi ketika hal yang sama saudara lakukan dan dipuji, maka tiba-tiba di dalam hati saudara bisa bilang begini, wah luar biasa, ciamik. Dan kalau itu yang terjadi, saudara, maka hidup kita akan selalu bergerak kepada dua arah. Kalau kita merasa lebih baik, kita bisa merasa lebih benar, lalu kemudian kita bisa mulai menghakimi orang lain. Kalau kita merasa kalah dalam tanda kutip, kita mulai minder. Bahkan kita bisa kemudian menjadi iri hati, dan diam-diam hati kita mulai membenci. Dan inti dari dua kecenderungan ini sebenarnya apa, saudara? Kita seringkali melihat diri kita lebih baik. Entah itu dengan cara membenarkan diri kita, atau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk. Dan itulah sebabnya, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Timothy Keller di dalam sebuah tulisannya. Dia mengatakan kalimat ini, setiap kemegahan adalah sebuah ejekan. Ketika kamu membangun identitasmu di atas sesuatu, kamu secara otomatis merendahkan siapapun yang tidak memiliki hal itu. Artinya apa? Setiap kali kita bermegah, sebenarnya kita sedang mencari aplaus. Kita ingin ada yang melihat dan mengatakan, kamu memang lebih baik. Tapi masalahnya saudara, aplaus itu selalu bekerja dengan cara perbandingan. Kalau kita ingin dipuji lebih berhasil, maka harus ada orang lain yang kurang berhasil. Kalau kita ingin dianggap lebih rohani, maka harus ada orang lain yang kurang rohani. Jadi intinya, setiap kemegahan, kebanggaan kita, itu adalah cara halus di dalam hati kita untuk mendapatkan pujian.
applause. Yang kita kejar akhirnya bukan sekedar lebih benar, tetapi approval, penerimaan. Dan disinilah saudara, Roma 3 ayat 27 bagian A itu sangat radikal. Paulus seolah-olah ingin berkata, tidak ada seorang pun yang bisa bermegah. Tidak ada alasan untuk seorang pun merasa lebih benar. Tidak ada ruang oleh seorang pun untuk merasa lebih tinggi. Tidak ada dasar oleh siapapun untuk membangun identitasnya di atas kebenaran diri mereka sendiri. Dan senada dengan ini, ratusan tahun yang lampau, seorang nabi yang bernama Yeremia pernah menuliskan dengan tajam. Saudara, mari kita baca sama-sama Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini tidak berkata, jangan bermegah. Tapi ayat ini menunjukkan, janganlah bermegah atas hal-hal berikut. Seolah-olah ayat ini mengatakan, yang kuat jangan bilang, saya pintar, saya kuat, makanya saya berkuasa. Yang bijaksana jangan bilang, karena saya ini punya hikmat, makanya saya bernilai. Yang kaya juga jangan berkata, karena saya punya sesuatu, maka hidup saya lebih berarti. Sekali lagi, ayat ini tidak mengatakan jangan bermegah, tapi dilanjutkan jangan bermegah atas hal-hal ini. Jadi apa artinya, saudara? Sesungguhnya bermegah itu tidak bisa dihilangkan dari hati kita, tapi perlu diarahkan. Dan ini yang menarik. Saudara, kalau saudara membaca kata bermegah di dalam bahasa Ibrani, sebetulnya kata bermegah itu memakai satu kata Ibrani yaitu halal. Halal. Yang artinya memuji, memuliakan. Dan dari kata ini saudara muncullah kata haleluya. Yang artinya pujilah Tuhan. Jadi kata yang sama sebetulnya bisa dipakai untuk dua hal. Yang satu untuk memuliakan Tuhan dan yang satu untuk memegahkan diri. Maka dari itu saudara, saya pengen bilang kepada saudara hari ini bahwa hati kita semua, hati manusia tidak pernah berhenti memuji sesuatu. Hati kita tidak pernah berhenti memuji sesuatu. Pertanyaannya, siapa yang kita puji? Siapa yang kita muliakan? Nah, saya mau berhenti sejenak di sini, kita stop and reflect. Tanyakan kepada hati kita dengan jujur pertanyaan-pertanyaan ini. Hari ini, apa yang membuat saudara dan saya merasa lebih daripada orang lain? Bagaimana reaksi saudara dan saya waktu dikritik? Apakah kita langsung defensif, mudah tersinggung, atau merasa hancur? Kalau hal yang kita banggakan itu hilang, apakah kita masih bisa merasa berharga? Apakah yang kita miliki kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Atau diam-diam kita pakai untuk meninggikan diri kita? Kita masuk kepada poin yang kedua, masalah. Saudara, waktu kita tahu faktanya semua orang memegahkan diri, lalu kita menemukan masalah. Masalahnya apa, saudara? Kemegahan diri itu selalu membawa kerusakan. Kita mungkin bertanya, Paulus waktu berkata bahwa tidak ada dasar untuk bermegah, kenapa sih nggak ada sama sekali dasarnya? Apa yang membuat semua dasar bermegah di dalam diri manusia itu kemudian runtuh? Saudara, perhatikan ayat 28, di sana dikatakan demikian. Sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. So, logikanya begini. Kalau kita dibenarkan karena apa yang kita lakukan, maka selalu akan ada ruang untuk kita berkata, saya punya bagian di dalamnya. Saya punya andil terhadap itu. Saya berkontribusi. Dan disitulah kita bisa bermegah. Tetapi ketika Paulus berkata, kita dibenarkan karena iman. Artinya apa? Kita tidak membawa apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan. Kita hanya menerimanya. Kita nggak bawa apapun kepada Tuhan. Kita hanya menerima. Dan tahukah saudara, ini sangat konsisten dengan definisi iman itu sendiri. Saya memakai studi kata Yunani dari bantuan Helps World Study. Sebenarnya kata iman itu artinya begini. Faith is always a gift from God. And never something that can be produced by people. Iman itu adalah kasih karunia dari Allah. Hadiah dari Allah. Dan tidak akan pernah mampu dilakukan, diproduksi, dihasilkan oleh siapapun. Dan inilah sebetulnya yang membuat semua dasar yang berasal dari dalam kita untuk bermegah itu tertutup total. Tapi masalahnya begini. Kita tahu ini semua. Tapi seringkali saudara, kita hidup seolah-olah kita diterima berdasarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak melayani, kita merasa guilty. Kalau kita kemudian tidak melakukan apapun, kita merasa nggak berarti. Saudara tahu ini semua cara kerja dari bermegah. Membanggakan sesuatu. Dan ketika hidup kita hidup dengan cara seperti itu. Saudara tahukah? Kemegahan itu tidak akan pernah netral. Itu akan selalu membawa kerusakan. Nah, dari bacaan yang saya renungkan hari ini saudara, yang kita renungkan bersama, ada 3 hal kerusakan. Kalau kita ini bermegah atas diri kita. Yang pertama, kemegahan diri itu menggeser cara kita berelasi dengan Allah. Saudara, di sini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kemegahan diri itu akhirnya membuat Allah berhenti mengasihi kita. Tidak. Apa yang saya maksud dengan kemegahan diri menggeser cara kita berelasi dengan Allah ialah begini. Bukan lagi Tuhan saya membutuhkan engkau, tapi menjadi Tuhan lihat apa yang saya lakukan. Ketaatan kita kemudian berubah fungsi. Bukan lagi respon atas kasih, tapi menjadi alat untuk mengontrol Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berhutang sama kita. Dan apa dampaknya untuk hal ini? Waktu kita bermegah atas prestasi diri kita, maka kita tidak akan pernah benar-benar bergantung kepada Kristus dan beristirahat di dalam Dia. Inilah yang saya maksud dengan menggeser relasi kita dengan Allah. Kita nggak akan pernah istirahat sepenuhnya di dalam Kristus, di dalam anugerah. Dan akhirnya apa saudara? Relasi dengan Allah itu berubah dari penerima anugerah menjadi apa? Upaya untuk membuktikan diri. Kemegahan diri selalu membawa kerusakan. Dan kerusakan yang kedua, itu adalah kemegahan diri merusak kesatuan dengan sesama. Saudara perhatikan ayat 29 dan ayat 30. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini. 2, 3. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Kalau secara sederhana, Paulus seolah-olah pengen bilang begini. Allah itu adalah Allah orang Yahudi dan Allah orang non-Yahudi. Artinya, tidak ada kelompok yang bisa merasa lebih unggul, tidak ada kelompok yang bisa merasa lebih superior, tidak ada suku yang bisa merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi, kalau kita bermegah atas diri kita akan cenderung mulai membandingkan dengan orang lain. Kita mulai bisa merasa lebih benar
dan cenderung sulit untuk melihat perbedaan. Kita akan gampang bilang begini, gerejaku itu lebih baik dari gerejanya. Gerejaku lebih gospel daripada gerejanya. CG ku itu lebih baik daripada CG-nya. Dan seterusnya. Nah, secara sederhana, saudara, kita akan selalu melihat orang lain itu sebagai kompetitor yang perlu dikalahkan. Bahkan sebagai ancaman bagi diri kita. Dan tahukah saudara betapa rusaknya waktu kita selalu membanggakan diri kita. Dan yang ketiga, kemegahan diri itu selalu mengalihkan cara kita membaca firman. Saudara, ayat 31 menegaskan hal ini. Sekali lagi kita baca ayat 31 bersama-sama. 2, 3. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Di sini Paulus berkata hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi ditegakkan. Nah, masalahnya sebetulnya bukan kepada hukum Tauratnya, tapi cara kita membaca dan cara kita memakainya. Dan tahukah saudara, kalau kita bermegah atas diri, maka kita akan cenderung memakai firman untuk membenarkan diri kita. Bukan untuk mengenal Tuhan dan melihat kebutuhan kita akan anugerah. Firman akhirnya apa, saudara? Berubah dari cermin untuk diri menjadi alat untuk membenarkan diri. Dan intinya, kemegahan diri itu akan selalu merusak segalanya. Kemegahan diri membuat kita merasa tidak butuh anugerah. Kita tidak butuh orang lain dan akhirnya kita merasa tidak butuh Tuhan. Sekali lagi, dan tanpa sadar, kita akhirnya menjadi budak aplaus. Budak pencarian akan pujian. Kita tahu masalahnya. Kita tahu faktanya, bahwa semua manusia pasti bermegah. Dan kita tahu masalahnya bahwa bermegah di dalam diri akan membawa kerusakan. Lantas, apa solusi supaya kita tidak terjebak di dalam kemegahan diri? Kita masuk kepada poin yang ketiga. Saya akan banyak spending time untuk poin yang ketiga ini. Supaya kita betul-betul bisa menangkap esensi daripada solusi yang perlu kita terima atas fakta kemegahan diri. Solusi atas fakta dari hidup manusia yang selalu membanggakan diri. Itu adalah salib. Dan saliblah dasar kemegahan kita. Saudara, begini, seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal, bahwa hati manusia ini tidak pernah berhenti untuk berbangga, bermegah. Hati manusia tidak pernah berhenti untuk mencari pujian. Jadi solusi atas kemegahan diri bukan berhenti untuk bermegah, tetapi bermegah dari sumber yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Dan untuk menjelaskan ini, saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu kepada saudara. Saudara pernah mendengar istilah the overview effect? Saudara pernah dengar istilah itu? The overview effect. Atau begini, saudara pernah dengar pesawat Artemis II? Pernah? Oke, ya. Ini istilah, saudara, ada kaitannya dengan dunia antariksa. Istilah the overview effect itu dimunculkan oleh seorang penulis antariksa yang bernama Frank White. Apa sih the overview effect itu? Saudara, the overview effect itu adalah seperti ini. Perubahan kesadaran yang dialami para astronot saat mereka melihat bumi dari luar angkasa. Saat mereka melihat bumi sebagai bola biru yang kecil, rapuh dan bercahaya di tengah kegelapan semesta. Terjadi sesuatu di dalam jiwa mereka. Mereka tidak lagi melihat batas negara, perbedaan suku atau konflik politik. Mereka hanya melihat satu kemanusiaan yang utuh. Masalah-masalah yang tadinya terasa besar di bumi, tiba-tiba terlihat sangat kecil. Dan tidak berarti dibandingkan dengan kemegahan ciptaan yang mereka saksikan. Ini adalah the overview effect. Dan seperti para astronot itu, saudara, waktu kita melihat kemegahan alam semesta, harusnya saya dan saudara yang percaya, yang memandang kepada salib,
akan mengalami yang namanya spiritual overview effect. Di mana ego yang tadinya terasa besar mendadak sirna di hadapan kemuliaan Allah dan keagungannya. Dan tahukah saudara, Paulus memberikan contoh yang nyata di dalam catatan Roma pasal 4 ayat 1 sampai 8 terkait hal ini. Dan Paulus menunjukkan sebetulnya, kalau saudara membaca Alkitab, setidaknya ada 2 tokoh besar yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai tokoh di dalam kehidupan mereka. Siapakah mereka? Kalau saudara membaca pasal 4 ayat 1 sampai 8, saudara akan membaca ada 2 tokoh yang dicuplik oleh Paulus di sana. Yang pertama adalah Abraham dan yang kedua adalah Daud. Kedua tokoh perjanjian lama ini sebetulnya secara manusia punya banyak alasan untuk bermegah. Abraham punya segudang prestasi untuk imannya. Di dalam Kejadian pasal 12 kita lihat dia taat kepada perintah Allah ketika dia dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya tanpa dia tahu kemana dia pergi. Bahkan saudara tahu Abraham disebut sebagai bapa leluhur. Saudara teruskan membaca di dalam pasal 4 ayat yang ke-11. Di situ dicatatkan bahwa Abraham disebut sebagai bapa semua orang yang percaya. Saya yakin saudara sebutan ini bukan sebutan sembarangan. Dan bisa dikatakan penyebutan gelar ini adalah penyebutan yang luar biasa. Dan saya berimajinasi. Kalau Abraham hidup sampai hari ini. Dan dia bermegah atas dirinya, maka sangat mungkin dia bisa berkata, oh saya sudah membuktikan iman saya. Saya sudah taat sampai sejauh ini. Tapi Daud juga tidak kalah mentereng, saudara. Dia punya segudang prestasi. Dia punya segudang hal yang bisa dia banggakan. Dia pernah mengalahkan Goliat. Dia dikenal sebagai raja besar yang terbesar di Israel. Dia adalah penulis banyak mazmur. Sekalipun dia pernah jatuh di dalam dosa persinahan. Tetapi dia tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kalau saya berimajinasi. Kalau Daud hidup sampai hari ini dan dia bermegah atas dirinya. Maka dia bisa saja berkata begini. Lihat apa yang sudah saya capai. Lihat perjalanan hidup saya sama Tuhan. Tetapi yang mengejutkan saudara. Paulus di dalam Roma 4 seolah-olah mengatakan Abraham tidak bermegah di dalam perbuatannya. Daud pun tidak bermegah di dalam kebaikannya. Abraham seolah-olah dikatakan, dia tidak berkata begini, lihat apa yang saya lakukan. Tetapi dia dikatakan dia percaya kepada Tuhan. Daud tidak berkata, lihat hidup saya. Tapi justru kita mendapati di dalam ayat yang ke-7 dia mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saudara, orang yang paling punya alasan untuk bermegah justru tidak bermegah di dalam dirinya. Kalau Abraham tidak bermegah di dalam ketaatannya dan Daud tidak bermegah di dalam pencapaiannya, lalu kita mau bermegah di dalam apa? Tidak ada. Selain di dalam Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar pernyataan yang emosional. Ini punya alasan yang sangat kuat dan dalam. Dan saya ingin menyusun cara pikir untuk bagian ini dengan cara seperti ini. Saudara, hari ini masalah di dalam diri kita, di dalam diri manusia adalah bukan karena kita hanya kurang baik dibandingkan orang lain. Karena kalau itu masalahnya, maka solusinya adalah kita perlu menjadi sedikit saja lebih baik dari orang lain. Tapi waktu kita membaca surat Roma, Paulus di dalam bacaan ini menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Standar Tuhan itu bukan komparasi, bukan perbandingan, tetapi kesempurnaan. Kita tidak sedang berdiri di hadapan Tuhan sambil berkata, saya lebih baik dari dia. Di hadapan Tuhan pertanyaannya bukan apakah kamu lebih baik, melainkan apakah kamu sempurna. Saudara, seringkali kita ini merasa aman, lebih baik daripada orang lain. Kita membandingkan diri kita itu seringkali secara horizontal. Tapi di hadapan tahta Allah, garis pengukurnya bukan orang di sebelah kita, melainkan kekudusan Allah sendiri.
Kalau standarnya Tuhan itu 100, maka nilai 99 itu sama gagalnya dengan nilai 10. Dan di titik inilah semua dasar kita untuk bermegah di dalam diri runtuh total. Karena waktu standarnya Tuhan diterapkan bagi kita, yaitu kesempurnaan, maka tidak ada seorang pun yang bisa berdiri dan bermegah di dalam dunia ini. Dan ini konsisten, saudara. Kalau saudara membaca kitab Roma pasal 3 ayat 19, sudah dijelaskan beberapa kali, saudara. Dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama Roma 3 ayat 19. 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sama-sama. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi dengan kata lain, saudara, waktu kita melihat dan mendekat ke hukumnya Tuhan, maka kita bukan melihat betapa baiknya diri kita, tapi kita melihat betapa kotornya diri kita. Dan hukum Taurat sesungguhnya menegaskan ketidakmampuan kita yang mutlak untuk mencapai standarnya Tuhan. Dan disinilah kita sadar, hari ini saudara, kita tidak butuh perbaikan moral. Kita membutuhkan penyelamatan total. Kita tidak sedang membutuhkan perbaikan moral seolah-olah hidup kita ini hanya perlu sedikit diperbaiki. Kita butuh penyelamatan total karena masalah kita bukan sekedar kurang baik, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Bahkan persembahan kita, pelayanan kita, kalau didasarkan dengan kemegahan diri, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nothing. Dan waktu Injil menyatakan, kalau keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman, salvation by grace, through faith, apakah hukum Tuhan itu tidak lagi berguna? Banyak orang yang berpikir, saya sudah diselamatkan. Gak perlu lagi dengan hukum Tuhan. Saya sudah bebas. Gak perlu lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah waktu kita diselamatkan melalui kasih karunia Allah, melalui iman, apakah hukum Tuhan tidak berguna? Saudara, Paulus menjawab ini dengan sangat jelas. Ayat 31 mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudara, banyak orang mengira waktu menerima anugerah Tuhan, artinya Tuhan itu menurunkan standarnya. Tidak. Waktu kita membaca ini, saudara, kita akan melihat ada ketegangan Injil yang terjadi di sana. Ketegangan Injilnya adalah begini. Kalau Tuhan mengampuni orang berdosa tanpa menghukum dosa, maka sebetulnya keadilan dan hukum Tuhan itu diabaikan. Kalau Tuhan menghukum semua orang berdosa, maka tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menurunkan standar kesempurnaannya. Alih-alih dia membatalkannya. Melalui Injil kita melihat justru hukum Tuhan itu diteguhkan. Bukan melalui Abraham. Bukan melalui Daud. Tapi melalui satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus lakukan? Kristus satu-satunya pribadi yang benar-benar menegakkan hukum. Di mana buktinya, saudara? Kristus menghormati hukum di dalam hidupnya. Ini yang disebut sebagai active obedience. Dia lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Saudara bisa baca itu di dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Di dalam seluruh hidupnya dia menggenapi setiap tuntutan hukum itu. Dan tidak ada satupun titik, tidak ada satupun iota yang ia abaikan. Saudara bisa lihat itu di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Dia memenuhi segala standar dan kebenaran dan kehendak Allah. Matius 3 ayat 15 menunjukkan hal itu. Tapi bukan hanya di dalam hidupnya. Kristus juga menghormati hukum di dalam kematiannya. Di dalam teologi ini disebut sebagai passive obedience.
Yesus bukan hanya taat di dalam hidupnya, tapi dia juga menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan tahukah saudara, hukum Allah menuntut hukuman atas dosa. Dan karena kita semua adalah orang berdosa, firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Tapi semua itu ditanggungkan kepada Kristus dengan sempurna. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa dengan sepenuhnya. Bahkan dia taat sampai akhir. Sampai mati. Dan matinya pun bukan kematian yang biasa. Tetapi kematian di atas kayu salib. Ada seorang penafsir yang bernama Martin Lloyd-Jones. Di dalam komentarinya mengatakan demikian. Tidak ada satupun di dalam sejarah manusia. Seluruh sejarah. Tidak ada satupun titik dalam perjalanan kisah umat manusia. Tidak ada satu tempat pun di seluruh alam semesta yang telah menyatakan murka Allah terhadap dosa. Seperti kematian Tuhan kita di atas salib. Maka dari itu, salib sebetulnya adalah wujud nyata penggenapan total hukum Allah. Karena di salib, hukum tidak dilunakkan, tetapi dipenuhi sampai tuntas. Di salib, hukum tidak diabaikan. Dosa manusia tidak dibiarkan. Keadilan Tuhan tidak dilanggar. Justru di salib, kebenaran Tuhan ditegakkan. Kekudusan Tuhan ditampilkan. Keadilan Tuhan itu dinyatakan. Dan tahukah saudara, bahwa di balik semua itu, ada harga yang sangat mahal. Dan ini yang saya sebut dengan the cross, the cost of the cross. Harga dari salib. Salib bukan hanya tempat di mana dosa dihakimi. Tapi salib adalah tempat di mana anak Allah menanggung hukuman dosa. Dan tahukah saudara, ada keindahan Injil di sini. Bahwa dia yang sempurna itu diperlakukan seperti orang berdosa. Dia yang benar dihakimi seperti yang bersalah. Dia yang layak dipuji, justru ditolak dan dihina. Dia yang layak dimuliakan, yang harusnya dapat aplaus, justru ditelanjangi dan dipermalukan. Dia yang adalah anak, berseru seperti orang yang ditinggalkan. Dan di atas salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah harga salib. Salib bukan sekedar paku, bukan sekedar mahkota duri, bukan sekedar luka, tapi harga terdalam dari salib ialah anak Allah harus menanggung murka Allah yang seharusnya tertuju kepada kita. Dan inilah yang dikatakan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hukuman itu bukan untuk Yesus. Murka itu bukan untuk dia. Keterpisahan itu bukan juga untuk dia. Itu untuk kita semua. Tapi dia menanggungnya. Dia mengambilnya. Dan inilah harga salib. Dan kalau itu harganya, dan dia yang membayarnya, bagaimana mungkin kita masih bermegah di dalam diri sendiri? Hari ini, saudara, waktu kita melihat kepada salib, kita punya dasar yang baru untuk bermegah. Dahulu, kita bermegah di dalam diri kita. Dan kita tahu, tidak mungkin. Kita nggak mampu untuk itu. Tapi sekarang, di dalam Kristus, kita bisa dipulihkan. Dahulu di dalam dosa, kita berusaha taat supaya kita diterima. Tapi ternyata kita gagal karena kita nggak mampu memenuhi standarnya Tuhan. Sekarang ini di dalam Kristus, kita sudah diterima. Maka kita dimampukan untuk taat. Dan arah hidup kita dipulihkan. Dan akhirnya saudara, Injil membebaskan kita dari pencarian aplaus.
dari upaya membandingkan diri dengan orang lain, dan memampukan kita untuk berkata, kalau Kristus jadi kemegahanku, maka kehilangan apapun tidak akan menghancurkanku. Kalau Kristus jadi kemegahan kita, maka itu menghasilkan ejekan kepada dunia. Sehingga kita bisa berkata, dunia tidak lagi menentukan nilai diriku. Dan ini memberikan kepada kita kebenaran yang membebaskan dari approval manusia. Ini memberitakan kepada kita sebuah kebenaran yang membebaskan. Untuk apa? Detach, keterpisahan dari cinta akan dunia ini. Dan itulah sebabnya kalau saudara membaca Galatia pasal 6 ayat 14. Paulus di sana berkata demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Waktu kita melihat kepada salib, memandang kepada salib, kita nggak bisa lagi bermegah. Dan waktu kita bermegah di dalam Kristus, implikasinya adalah relasi dengan Allah itu dipulihkan. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri, melainkan kita bisa rest di dalam Kristus. Relasi dengan sesama juga dipulihkan. Kita tidak lagi merasa superior ataupun inferior, karena semua berdiri di bawah kasih karunia Kristus. Waktu kita melihat firman, cara pandang kita dipulihkan. Kita tidak menjadikan firman itu sebagai alat pembenaran diri, melainkan kita rindu menceritakan firman itu kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari ini, apakah saudara lelah karena terus membuktikan diri, karena terus ingin berusaha untuk membuktikan diri kepada Tuhan atau kepada orang-orang lain di sekitar saudara? Injil mengundang kita untuk beristirahat. Saudara tidak perlu lagi takut terlihat lemah dan gagal. Karena di dalam Kristus, saudara dan saya dikasihi sepenuhnya dan diterima seutuhnya. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita hari ini? So, coba renungkan. Apakah hari ini kita sudah beristirahat di dalam karya Kristus yang sempurna? Atau kita masih terus berupaya untuk membuktikan diri kepada Tuhan dan orang lain? Bagaimana karya salib Kristus itu mengubah cara kita memandang diri kita dan orang lain? Apakah pemahaman Anda terhadap firman Tuhan membuat saudara menjadi orang yang paling sulit dikritik? Atau justru menjadi orang yang paling cepat untuk bertobat? Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Implikasi Injil di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita baca bagian ini. Orang berinjil tidak lagi perlu membuktikan diri untuk mendapatkan kasih Allah, karena telah memiliki penerimaan sejati di dalam Kristus. Orang berinjil tidak lagi takut terlihat gagal atau lemah, karena sadar bahwa ia sepenuhnya dikenal oleh Tuhan, namun tetap sepenuhnya dikasihi olehnya. Orang berinjil tidak lagi menjadikan firman sebagai alat pembenaran diri, melainkan rindu berbagi kabar baik Injil kepada orang lain, karena mereka tahu betapa berharganya anugerah yang telah mereka terima. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Inilah kabar baik Injil untuk kita semua.